warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Umi Saika di sini ya. Hari ini kita akan belajar lagi bersama Ibu Umi Saika ya. Oke? Baiklah. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu agar pelajaran ini menjadi berkah ilmunya ya nak ya. Oke, Abang Alka, yuk Abang Alka pimpin kawannya. Memang sini bang, kenapa? Nah, sini deh. Nah, yuk. Siap tegak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih nak ya. Kita tadi sudah berdoa ya. Semoga pelajaran ini menjadi berkah ya nak ya. Kita harus berdoa dulu ya. Rajin sholat, berdoa di rumah agar menjadi anak soleh dan solehah ya nak ya. Jadi kita harus menjaga nilai-nilai keagamaan kita ya. Kita sebagai warga muslim ya, umat muslim, bahwa kita harus mentaati aturan yang diberikan oleh Allah ya. Karena itu kita harus tetap mengaji TPA ya nak ya. Udah selesai TPA-nya? Udah tamat? Hari Sabtu udah sudah kemarin ya. Udah merkosa, alhamdulillah. Selamat ya nak ya. Alhamdulillah. Jadi kita harus tetap mengaji TPA. Sudah itu kita tetap sholat ya naknya dan berdoa. Jadi jangan lupa segala sesuatu nak. Walaupun nanti kalian udah besar ya, jangan lupa untuk memulai segala sesuatu kita harus berdoa. Selanjutnya ya, hari ini sama Ibu Saika ya, Ibu akan ingin mengingatkan lagi pembelajaran kita sebelumnya tentang kelas 4 ya, yaitu tema 1 itu indahnya keberagaman. Dalam pembelajaran kita yang sebelumnya kita sudah belajar tentang menari bunga jumpo dari Aceh. Dan juga kita mengidentifikasi keberagaman suku bangsa ya nak ya. Nah, pada pembelajaran kali ini bersama Ibu Saika kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran 1 ya nak ya. Adapun pembelajaran pada hari ini yaitu kita mempelajari tentang indahnya keberagaman yang ada. Khusus
khususnya makanan tradisional yang ada di Indonesia, ya. Jadi anak-anak sudah membawakan kan makanan tradisional. Kayaknya kalau kita apa makanan tradisionalnya? Bangka Belitung. Lakso, ya benar Nak Sophia, benar sekali Nak. Jadi kita adanya mie koba kita ada ya. Untuk khas Bangka Belitung ini kita ada makanan tradisional itu mie koba. Nah, lihat gambar ibu ini gambar apa ini? Makanan ya? Iya, makanan tradisional. Jadi anak ya, tujuan pembelajaran ibu pada hari ini ya, sebelum kita mulai anak ya. Setelah menyimak video pembelajaran ibu, peserta bisa menguraikan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya di dalam teks ibu, tes tulis ya, tes lisan. Yang kedua, dengan teks lisan, anak-anak ibu bisa peserta didik menyimpulkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Lalu muatan IPS-nya, setelah mengamati makanan tradisional dari video pembelajaran ibu, anak-anak bisa mengkaitkan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Ya. Lalu peserta didik mampu menemukan makna tersirat pengalaman dengan sikap saling menghargai. Ya, dengan sikap saling menghargai anak ya. Dan juga muatan IPA-nya kita akan mengetahui tentang sifat-sifat bunyi yang memantul dan menyerap. Ya, di dalam pelajaran dengan mengamati video peserta mampu menemukan sifat-sifat ya, sifat-sifat bunyi yang memantul dan menyerap. Oke? Baiklah. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya, sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang baik, warga Indonesia ya. Yuk kita menyanyikan dulu semangat kebangsaan kita, nasionalisme, lagu Indonesia Raya. Anak-anak ibu silakan berdiri yang tegak. Silakan anak-anak ibu berdiri di tengah yuk. Siapa? Dovia, Sipa sebelah situ. Arisenti maju sini nak. Tuh. Alkanya sebelah sini Alka. Yuk bajunya rapikan yuk. Yuk berdiri yang tegak. Berdiri yang tegak ya nak ya. Baiklah nak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dulu ya nak ya. Indonesia tanah airku, bertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia
Silakan anak-anak duduk kembali. Terima kasih nak. Jadi kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak ibu harus tetap mewariskan semangat kebangsaan. Ya, nasionalisme yang ada di dalam diri itu harus tetap semangat. Jadi kalian apabila nanti suatu kali lemas ya, tidak berdaya ataupun kalian lesu untuk belajar itu sudah jenuh atau bagaimana, tapi kalian ingatlah ya bahwa bersama Ibu Umi Saika, Ibu sudah pernah mengingatkan bahwa kita harus tetap semangat ya Naya, mewariskan semangat kebangsaan, nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tegak berdiri, berbaris yang rapi ya Naya. Jadi anak-anak ibu harus tetap ingat itu, walaupun nanti kalian kurang semangat atau bagaimana, ingatlah. Oke? Selanjutnya anak-anak ibu melihat gambar ini. Ibu tanya lagi, gambar apa ini nak? Makanan tradisional. Iya, makanan tradisional. Apa saja itu gambarnya nak? Makanannya itu banyak ya. Apa contoh makanannya? Nasi goreng, babi. Iya, apa contohnya? Itu Zulfi? Iya, ada ikannya itu dimasak itu ya, dimasak sambal gitu ya. Terus nasinya itu nasi apa itu? Iya, nasi tumpeng itu ya nak ya. Bukan. Dari daerah Jawa ya. Nanti kita lihat bersama gambar-gambar makanannya ya nak ya. Ya. Baiklah, berikutnya ya nak ya. Kita mau duduk atau berdiri nih? Kita mau menyanyikan dulu lagu kebangsaan. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo, kita berdiri atau duduk nih? Anak-anak, ya, sebelum kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, Ibu ingin mengingatkan anak bahwa peserta didik ya, bahwa pembelajaran kita sebelumnya ya nak ya, tentang keberagaman budaya Indonesia ya. Keberagaman budaya Indonesia itu terdiri dari banyak sekali, bisa mulai dari alat musik ya, permainan yang ada di Indonesia. Nah, ada juga makanan tradisionalnya. Yuk kita nyanyikan dulu sebelum menyimak video pembelajaran ibu ya. Solid Kids. Kita nyanyikan bersama. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita.
Jadi banyak sekali suku bangsa, makanan tradisional, terus juga ini ya alat-alat tradisional ya, rumah adat, pakaian adat ya. Nah, siap ya? Selanjutnya kita melihat pembelajaran Ibu ya. Oke. 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semua? Kan kita berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran yang pertama. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lain sebagainya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya adik-adik. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lain sebagainya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya adik-adik. Jadi budaya Indonesia itu sangat amat kaya. Banyak sekali tari-tarian daerah, lagu daerah, permainan daerah, dan makanan daerah. Hari ini kita akan belajar tentang makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli dalam membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional dari Betawi. Di sini ada bacaan yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Adik-adik semuanya, Jakarta itu memiliki suku yaitu suku Betawi. Nah, di sini setiap ulang tahun Jakarta, Mak Salma ini akan mendapatkan banyak pesanan dodol Betawi. Kita lanjutkan ceritanya. Paragraf yang kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Wah, lama sekali adik-adik ya. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi ini membutuhkan kerjasama. Paragraf yang ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin
dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama dan menjalin keakraban antar warga. Nah, ini tadi bacaan tentang dodol Betawi Mak Salma. Setiap bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Dalam bacaan tadi ada 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pokok sendiri adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan adik-adik. Itu bisa berupa kalimat inti atau berupa pokok dalam paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung atau penjelas adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok yang ada. Kita baca tadi dan mencari tahu apa gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Kita lihat dari paragraf yang pertama dulu. Ya, dari paragraf pertama tadi ada beberapa kalimat. Di sini kita akan mencari tahu mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Kita lihat kalimat pertama dan kalimat kedua dulu adik-adik. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Oh, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Itu intinya. Jadi Jakarta akan berulang tahun. Lalu dijelaskan, Mak Salma menerima banyak pesanan. Apa pesanannya? Di kalimat ketiga, membuat dodol tradisional Betawi. Lalu dodol itu untuk apa? Oh, untuk menyambut ulang tahun kota Jakarta yang banyak pertokoan mengadakan festival Betawi. Itu kalimat keempat, masih menjelaskan tentang ulang tahun Jakarta. Nah, makanan Betawi menjadi jajanan di festival ulang tahun Jakarta. Lalu yang keenam dijelaskan lagi, makanan apa saja yang menjadi primadona waktu menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, dari sini saja kita sudah tahu adik-adik bahwa kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya. Kalimat kedua sampai kalimat keenam adalah gagasan pendukung atau penjelas dari gagasan pokoknya, yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Kita lihat paragraf yang kedua. Paragraf kedua sendiri juga terdiri dari beberapa kalimat. Ya, Kak Citra buat dalam bentuk kalimat nih. Kita lihat di sini dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama, sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Dikatakan Mak Salma bekerja keras. Lalu bekerja kerasnya apa? Oh, di kalimat kedua, ia dan beberapa tetangganya membuat adonan dodol. Lalu bahan-bahannya dicampur menjadi satu. Dijelaskan bahwa dalam membuat dodol Betawi ini dibutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga terlibat. Nah, di sini kita sudah tahu sebenarnya paragraf kedua ini gagasan pokoknya ada di kalimat pertama dan sisanya adalah gagasan pendukung. Di kalimat ke-9 ini, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Itu bisa berupa kesimpulan adik-adik. Jadi gagasan pokoknya itu terletak di kalimat pertama dan sisanya adalah gagasan pendukung. Adik-adik bisa cari tahu untuk paragraf ketiga. Coba kalian cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu adik-adik? Coba ya kamu tulis di kolom komentar. Apa nih makanan favorit kalian dari daerah kalian masing-masing? Apakah kamu juga menyukai makanan khas dari daerah lain? Ya, mungkin kalian ada yang suka makanan khas dari daerah orang lain. Tidak apa-apa adik-adik. Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita?
Wah, makanan khas negeri kita itu sangat banyak adik-adik. Bahkan salah satu makanan dari Indonesia itu merupakan makanan terenak, salah satu terenak di dunia, yaitu rendang ya. Daging rendang itu terkenal loh di dunia. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa contoh makanan khas daerah dari bangsa atau negara kita, Indonesia. Yang pertama adalah sego jamblang ya. Ini bacanya sego jamblang, bukan sega ya. Sego itu bahasa Indonesianya nasi. Nasi jamblang itu dalam bahasa Indonesianya adalah makanan dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang itu berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, ini adalah nasi jamblang ya adik-adik ya. Ada nasinya, ada telurnya, ada dagingnya, ada sambalnya. Ini adalah nasi dari Cirebon, Jawa Barat. Makanan khas berikutnya adalah nasi pecel. Nah, nasi pecel ini adalah nasi pecel khas Madiun, Jawa Timur. Dan biasanya masyarakat Jawa Timur itu suka sekali sarapan dengan nasi pecel. Apakah adik-adik pernah makan nasi pecel? Rasanya pasti enak sekali. Apalagi di situ ada sayur-sayuran yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Makanan khas Indonesia yang selanjutnya adalah lontong sayur. Lontong sayur ini sangat mudah kita temui di daerah Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nah, di sini ya ada lontong, lalu ada sayur-sayurnya, ada telurnya ya, ditambah sambal, ditambah kerupuk dan lain sebagainya. Makanan khas berikutnya adalah nasi krawu. Nasi krawu ini adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi adik-adik. Nah, nasi krawu ini berasal dari kota Gresik. Kita boleh memakannya, tapi tidak boleh terlalu sering karena mengandung kadar minyak yang cukup tinggi. Makanan khas Indonesia selanjutnya adalah yang berasal dari Yogyakarta. Siapa yang tahu nih apa makanan khas ini? Ya, namanya adalah nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa itu disebut sego gudeg. Ini adalah makanan favorit di Yogyakarta ya. Ada nasi, ada makanan dari sayurnya itu dari sayur pohon nangka ya. Ini diolah menjadi makanan namanya nasi gudeg. Diberi telur, lalu ada suiran ayam, ada kerupuk atau kulit dari sapi ya. Ini adalah krecek kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Jadi makanan ini sangat terkenal dari Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional itu ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka itu berteriak dan membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Pasti adik-adik pernah ya mendengar orang berjualan dengan berteriak, menawarkan dagangannya, misalnya sate, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, itu mengeluarkan suara. Kita sudah belajar bahwa setiap benda yang bergetar itu akan menghasilkan suara atau bunyi. Ingatkah kamu bahwa bunyi itu memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi itu adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya adik-adik? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Kita akan bersama-sama melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya supaya anak-anak atau adik-adik semuanya bisa membuktikan macam-macam bunyi pantul
melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah-langkah kerjanya adalah susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkanlah tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji tersebut. Letakkan arlojinya ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah adik-adik mendengar bunyi detakan jarum arloji? Pasti masih mendengar adik-adik. Lalu minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu akan mendengarkan bunyi detak jarumnya? Nah, nanti kalian bisa praktekkan adik-adik. Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan tadi. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, di sini nanti bunyinya akan dipantulkan adik-adik dari piring kaca tersebut. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang akan terjadi? Nah, ketika kita ganti dengan gabus, maka gelombang bunyinya akan diserap oleh gabus tersebut. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, tabung pertama tadi kita bisa mendengar bunyinya adik-adik. Jadi kalau tanpa penghalang, kalau dihalangi oleh piring kaca, otomatis bunyinya akan memantul. Jika kita halangi dengan gabus, bunyinya akan terserap. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke bioskop? Nah, di bioskop itu, suara di dalam ruangan bioskop itu tidak akan terdengar dari luar. Mengapa demikian? Karena di dalam ruangan bioskop itu dipasang gabus atau karpet yang gunanya untuk menyerap bunyi, sehingga bunyi itu tidak akan keluar dari ruangan bioskop tersebut. Begitu juga dengan studio musik, biasanya ada peredam di situ. Ada karpet yang bisa menyerap bunyi-bunyi sehingga bunyi itu tidak akan keluar dari ruangan. Itu memakai prinsip bahwa bunyi itu bisa dipantulkan dan bisa diserap. Bisa dipantulkan jika mengenai benda yang keras dan bisa diserap jika mengenai benda yang lunak. Itu kesimpulan dari percobaan tadi. Begitu adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Nah, anak-anak ibu tadi sudah menyimak video pembelajaran kan? Video pembelajaran ibu tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Materinya itu bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Ya nak ya? Nah, kita masuk kepada muatan bahasa Indonesia ya. Sebelumnya, ibu mau menanyakan dulu kepada anak-anak ibu, siapa yang tahu satu jenis makanan tradisional yang ada di slide PowerPoint ibu? Saya Bu, Oh iya, silakan nak. bakso dari Bangka Belitung, terbuat dari beras. Iya, ini lakso itu adalah makanan khas dari Bangka Belitung. Terima kasih Nak Ari, tepuk tangan dulu yang lain. Baiklah nak, kita akan memasuki muatan bahasa Indonesianya. Nah, ibu bagikan dulu ya lembar KPD-nya, bahan materi ibu hari ini ya nak ya.
Perhatikan dulu. Oke. Lihat ya bahasa Indonesianya. Ada nggak bahasa Indonesianya, Nak? Belum. Ada kan nih bahasa Indonesianya? Ada. Ya, makanan tradisional. Yang bahasa Indonesia ya, Nak ya. Nanti ayo mencari gagasan pokoknya, Nak. Yang ada dari teks ya. Ini ya, yang bahasa Indonesianya ya. Ya. Oh ya, tunggu sebentar, Nak. Ini yang ininya bahasa Indonesianya ini. Ini ada ya. Nih. Nomor psiko yang IPS ya. Ini menulis ya. Sini, Keisha. Keisha sekarang kita baca yang ini dulu ya. Bahasa Indonesia yuk. Ada sudah kan? Iya, bahasa Indonesianya ada. Ya, bahasa Indonesia sudah ada ya. Sudah ada semua ya. Nah, sebelum kita membaca ya teks bacaannya, Ibu jelaskan dulu ya. Muatan bahasa Indonesia ya, nyatanya kita dalam muatan bahasa Indonesia ini, coba apa yang Ibu cantumkan di depan itu coba. Gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks lisan ya. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia itu ensiklopedia, paragraf itu adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat. Beberapa kalimat itu menjadi satu paragraf, ya, yang tersusun saling berkaitan satu sama lain. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak pada kalimat topik. Selain itu terdapat juga kalimat penjelas yang memperjelas topik, ya, topik yang tidak berubah-ubah. Nah, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dalam cara menyimak. Berikut ini adalah contoh teks ya, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, salah satu bentuk keberagaman Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Nah, gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan dari paragraf yang pertama. Nah, dia paragraf pertama, terus ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Gagasan pokoknya makanan tradisional khas daerah ya, itu mampu memanjakan wisatawan. Ini anaknya ada juga di kertas itu yang dibuka-bukan. Makanan tradisional memiliki berbagai macam jenis rasa dan penyajian. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Selanjutnya, Nak, ini adalah cara menentukan gagasan pokok ya dan gagasan pendukung. Tentukan dulu gagasan pokok yang ada di awal kalimat ya, yang ada di awal kalimat. Lalu kemudian gagasan pendukungnya. Baiklah, sampai sini paham ya? Ke sana, tulislah analisa kamu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung tentang teks yang sudah kamu baca. Siap ya? Ya, nggak lupa, yuk. Yuk, nggak lupa. Bacalah teks berikut ini. Ya. Dodol Betawi
tahun sebelumnya. Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak perkotaan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di wisata. Telur, dipletok dan dodol Betawi menjadi pengadonan makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Oke, lanjut ya Nak Fauzi ya. Yang kedua Nak. Nah, sebentar dulu. Dari gagasan dari itu kan paragraf pertama ya, benar nggak Nak Kaisya? Benar ya, paragraf pertama itu ya. Sekarang dari paragraf pertama itu apa Nak Fauzi? Ini ya gagasan pokoknya dari paragraf pertama. Coba Nak Fauzi, apa? Gagasan pokok sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Iya, betul. Betul sekali ya. Terus yang kedua, paragraf kedua itu coba nak Keisha. Yang di teks yang ayo di depan aja baca boleh tuh. Sudah sejak seminggu yang lalu, yuk nak Keisha baca ya. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Ia dalam beberapa ibu-ibu Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol ketan, gula merah, gula pasir dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam membuatnya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan mengerut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Terima kasih Nak Keisha. Coba Ananda Ibu ini Juanda yuk tentukan nih dari teks bacaan Ibu tadi, tentukan ininya. Gagasan pokok paragraf kedua. Coba Nak apa Nak? Iya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Berarti anak ibu sudah paham ya, sudah mengerti apa itu paragraf ya Nak ya. Oke. Nah, untuk yang teks ketiga coba dengarkan ibu yang membacakan dan anak-anak yang menyimak ya teks lisannya. Simak nanti kemudian tentukan gagasan pokoknya ya Nak ya. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Dia ingin warga sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar tetangga. Coba dari teks bacaan paragraf ketiga, Anda lihat apa coba? Paragraf ketiga apa Nak? Gagasan pokoknya Nak? Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan Tepuk tangan. Oke ya, udah bisa semuanya ya. Makasih Nak. Nih. Nah, betul sekali ya jawabannya ya.
lanjut ya. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu ya seperti biasanya. Yuk. Ya lihat dulu ya biar semangat yuk. Yuk apa kata yuk? Apa kata? Hitung. 1, 2, 3. 1. Anak pintar. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih ya sudah bisa ya semuanya ya. Pintar. Nah, kita akan mengetahui siapa yang tahu tentang makanan tradisional, dari mana asalnya ya. Dan anak-anak berbagi informasi tentang makanan tradisional tersebut. Baiklah, sebelumnya simak dulu video pembelajaran ibu ini ya. Oke? Ini ada rendang dari Sumatera Barat ya. Oke. sudah melihat ya 34 provinsi makanan khas tradisionalnya, banyak sekali ya ya. Ngiler nggak? Enak nggak? Enak ya. Nah, anak-anak juga kan ada yang bawa ya. Makasih nak.
Dari daerah? Dari Jakarta. Lontong sayur itu terbuat dari beras ya. Beras dicetak jadi ketupat ya. Lalu diiris-iris, dikasih kuahnya, santannya. Iya, benar. Nah, kalau makanan tahu deh semuanya. Ya, berikutnya nih kita lihat dulu ya. Duduk dulu ya. Lihat slide PowerPoint ibu. Adalah makanan nasi tumpeng. Nah, makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman budaya, salah satunya dengan makanan tradisional. Silakan anak-anak identifikasi dan kemudian merumuskan tentang apa saja makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ini adalah nasi timbel khas Jawa Barat. Cara mengolahnya, nasi dibungkus dengan daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Ini adalah nasi jinggo. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Nah anak-anak, ini adalah makanan khas Papua, yaitu papeda. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa yang tawar, disajikan dengan tongkol ataupun mubara kuah kuning. Berikutnya, ini adalah bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Nah, dari makanan tradisional yang Ibu tunjukkan tadi, ya dari slide PowerPoint Ibu, kemudian kan ada terbuat dari apa makanan tadi ya, dan dari daerah mana. Anak-anak Ibu selanjutnya, ayo menulis ya, ayo kalian menulis ya nak ya. Lihat dulu yang di depan. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Nah, berikut adalah contohnya. Baiklah, sekarang anak-anak tuliskan ya. Anak-anak tuliskan. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional ya? Yang pernah kamu makan? Ya, tulis ya. Silakan dikerjakan, Nak. Silakan dikerjakan. Oke. Selanjutnya, anak-anak tadi sudah menulis ya? Oh sudah ya. Nah ini ya benar. Ini makanan khas dari Bangka Belitung ya nak ya? Iya benar sekali Juanda ya. Nah dari hasil kalian tadi ya, Ibu minta kalian menyampaikan satu jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia. Makanan khasnya apa saja? Daerah mana ya? Bagaimana cara membuatnya dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya? Yuk, tunjuk tangan dulu lah. Yuk, tunjuk tangan yuk. Ya, Arisepti. Sudah jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon.
kasih nak. Itu ya hasil dari Ariseti. Selanjutnya apalagi? Tunjuk tangan. Ya silakan pada anak ibu Keisha. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Iya, nasi pecel ya. Nasi pecel itu nah biasanya mereka itu ya pakai nasi, terus ada kuah pecelnya, ada sayurnya. Itu biasanya makanan khas dari Jawa Timur. Ya, Jawa Timur, Madiun ya. Tuh. Selanjutnya, ya silakan Mas Sipa. Lontong sayur lagi. Nah, itu dari mana nak? Terus terbuatnya dari mana? Dari apa? Terbuatnya dari ketupat ya. Biasanya orang makan lontong sayur itu sarapan. Di hampir semua tempat yang ada di Jakarta itu kalau sarapan kita mau beli sarapan ya lontong sayur yang dijual. Memang ya. Ada lagi enggak? Ada lagi? Iya, anak Alka. Abang Alka yuk, Abang Alka mau apa? Cerita apa? Nasi kambing Nasi kerawu. Terus dari mana? berasal dari Gresik. Dari Gresik itu di mana Gresik itu? Jawa Barat ya. Oke. Nasi kerawu ya terbuat dari beras juga ya. Dia adalah campuran nasi dan daging dengan kadar minyak yang tinggi ya. Misalnya kita mau diet, itu hati-hati banyak minyaknya ya. Itu adalah makanan khas dari masing-masing daerah yang harus kita lestarikan dan kita harus mengetahuinya. Ya nak ya? Siapa tahu nanti anak-anak ibu kan berkeliling Indonesia. Oh, pergi ke Jakarta, ternyata makanan nasinya adalah lontong sayur. Begitu ya. Yuk. Berikutnya, terima kasih nak ya. Kita tadi sudah mengidentifikasinya. Boleh kita lanjut ya? Ya lihat sekali lagi yuk. Baru kita nanti lanjut percobaan IPA. Yuk. Di terakhir ini, habis ini kita praktek IPA ya. 1, 2, 3. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Dalam mata pelajaran 4 kali ini kita akan mencoba. Kita akan melakukan percobaannya. Coba lihat dulu slide papan tulis ibu ya. Ayo mencoba. Ingatkah kamu ya bahwa bunyi itu memerlukan pengantar untuk didengar. Nah, bagaimana itu? Nah, begini ceritanya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Ya, terkadang mereka berteriak atau dengan membunyikan alat. Ibu ada bawa alatnya nak. Ibu ya, bawakan dulu. Tuh, nih. Pernah nggak kalian dengar suara ini nak? Nih. Nah, suara apa biasanya? Orang jualan makanan ya. Jual bakso ya nak ya. Ibu bawa nih alatnya nih. Jadi kalau ada orang lewat tuh, jadi jualan apa? Bakso ya, makanannya ya. Kita akan melakukan percobaan dengan alat-alat ini yang ibu bawa nih. Apa tadi alatnya nak? Baca. Lalu ya. Alat dan bahannya itu ada di sini. Piring kaca, piring plastik, ya, kaleng, gabus ya, dan juga beberapa
Siap ya melakukan percobaannya? Oke. Ibu akan membagi anak-anak itu menjadi 2 kelompok saja ya, 2 kelompok saja. Jadi bangkunya didapatkan ya. Anak-anak itu silakan melakukan percobaannya. Kita lihat dulu gambarnya. Ini ya, Ibu jelaskan tadi. Makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tradisional tersebut. Suaranya nyaring terdengar ya, ting 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 ya. Kalau ada yang jualan bakso ya, kita mencoba mendengarkannya sifat-sifat bunyi tersebut. Seperti inilah nanti percobaan yang akan kita lakukan. Yuk, silakan anak-anak. Yuk, langsung aja kita inikan. Yuk, anaknya berdiri yuk. Langsung yuk. Buat meja saja didapatkan. Buat meja ini saja, nggak apa-apa. Buat meja ini saja. Ayo, kita melakukan percobaan seperti yang digambar. Kelompok itu bukunya taruh ke sini. Nah, kalian berdiri, maju. Fauzi, ayo deketin duduk dianya. Pakai maskernya masing-masing. Yuanda berdiri di situ. Yuk dekatkan kelompoknya. Kelompok 1 dan kelompok 2 akan melakukan percobaan seperti yang di depan. Berdiri nak, berdiri aja. Oke, susun bangkunya. Pertama-tama kita susun bangku bukunya menjadi sama panjang. Lihat ibu nih. Pas ini. Nah, lihat ini. Ayo susun sendiri nih. 3 kan? Betul? Sudah sama? Nah, sekarang kita dengarkan alatnya dulu. Di mana mau dengarnya? Di sini aja ya. Ya. Oke. Ininya kartonnya sini dulu lah. 2 kok kartonnya perlu. Udah 2 kartonnya. Nah, ya sampai lo aja nih arodinya. Ya udah, kalau begitu. Siapa yang bawa? Yang bawa ya? Coba susun dulu alatnya ya. Ibu siapkan dulu.
analoginya ibu taruh sini dulu biar kedengaran. Dan dipantulkan dengan piringnya, piring kaca. Apa yang terjadi? Apakah anak-anak ibu terdengar suara aloji yang ada di dalam ini? Ayo, coba dengarkan. Ayo Keisha. Ayo dari situ ayo Keisha. Ini. Nah. Yuk dengarkan nak. Dengar sepinya. Nah begitu. Ada nggak suaranya? Ada. Ada ya? Oke. Terus gantian. Bukan. Coba mundur lagi bangkunya tolong. Coba. Tuh. Nah. Sekarang tukeran. Ada nggak bunyinya? Ada. Sekarang kita ganti dengan piring plastik. Nih. Nah, coba dengarkan. Ada. Kalau sama piring plastik dia nggak terdengar ya, karena dia pemantulannya plastik. Masih dengar ya. Nah ini kalau dia menggunakan plastik. Sekarang menggunakan nih yang busam ini ya. Coba. Masih terdengar sedikit. Oh iya, lebih sedikit ya. Iya, betul. Berarti yang nyaring terdengar tadi bunyinya menggunakan piring kaca. betul. Jadi lebih piring kaca ya. Itu hasil dari kelompok 1 ya. Ya udah, nanti kelompok 1 tuliskan dan gambarkan percobaan yang dilakukan. Ya. Ibu mau ke kelompok 2 dulu. Yo. Silakan menulis tuh di kertasnya masing-masing, di kertas percobaan. LKPD yang sudah ibu bagikan tadi. Tulis ya, nah, jangan ikut ya. Nah, silakan menulis dan menggambar. Dari sebelah sana aja ya berarti ya, mendengarkannya. Oh ya, udah berani aja. Nah, berarti jamnya di sini ya. Jamnya di sini aja. Yuk bang, pegang ini bang. Nah bang, jadi bang pena bang. Lurus nak, lurus sejajar, lurus nak, lurus. Nah, ayo dengarkan bergantian dengan teman. Maju Ki, maju Ki. Maju Ki nak. Nyaring ya terdengarnya. Coba, siapa tuh nggak sama kan? Iya, nyaring terdengar ya. Coba dekatkan lagi, dekatkan lagi. Ya tulis sana. Satu kelompok tulis. Nyaring terdengar. Gantian nih. Gantian. Yuk bang. Coba dengarkan dulu pakai piring. Juanda. Juanda sini. Ini jamnya. Terdengar ya. Nah kita ganti yuk. Di situ lagi kak duit nih. Di sini. Tuh. Tuh, pegang nak. Wah, dengarkan Zulpa, Zulpi, Zulpi ya. Gantian menurut di situlah, dengarkan. Tuh yang pegang. Terdengar sedikit. Oh ya, begitu ya. Kalau gabus ibu ganti lagi dengan gabus nih. Coba Fauzi yang dengarkan. Tidak kedengaran ya? Coba Fauzi dan Tia ya. Nggak terdengar ya? Ya, karena busanya ini. Busanya kan mudah. Ini ya.
Tuh, mudah sekali nih, rapuh kan. Nah, kalau dia piring kan, dia nyaring ya. Coba ambil sendok ibu tuh. Nah. Nah. Ini kan kalau dia piring kan dia nyaring ya. Ketika dia dipantulkan dengan ini ya. Nah, maka dia akan nyaring terdengar juga ya. Nyaring terdengar ya nak ya. Suaranya jelas terdengar. Misalnya kalian pakai kaleng tuh. Tapi kalengnya siap enggak kalengnya tuh? Sini kalengnya. Nah, ini ada kaleng. Nah, coba kalian ini kan. Tidak terdengar kan? Karena dia besi ya. Coba begini nak. Nah, jadi ini aja, ini bahaya. Kalian tidak terdengar kan suara ibu? Kalau ini ditutup, kebalik nak, yang ini. Nah, ditutup telinganya pakai ini. Coba Lutfi ngomong. Coba Lutfi. Oke. Ibu ngomong ya. Lutfi tidak terdengar ya, karena tertutup oleh besi ya. Ininya apa? Ada besinya. Jadi dia tidak terdengar ya kalau tutup kupingnya sama ini. Lagi. Ya sudah. Itu tadi ya percobaan dari ibu. Silakan yuk. Kelompok 1 tadi apa yang ditulis nak? Suara pantulan lebih nyaring diberi kaca daripada gabus dan rambut besi. Oke, ibu ulangi ya, ibu ulangi nih. Dari hasil, yuk, udah duduk. Dari hasil percobaan tadi, coba kelompok 1 simpulkan dulu apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca. Yang terjadi pada gelombang Silakan. yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kedua jika diletakkan piring kaca, maka bunyi arloji pada tabung 1 akan dipantulkan oleh piring kaca, sehingga bunyi dari arloji dipantulkan dan dapat didengar dari tabung kedua. Piring kaca bersifat memantulkan bunyi dengan baik. Tepuk tangan dulu. Itu tadi ya hasil dari kelompok 1 bahwa sifat bunyi apabila dipantulkan dengan piring kaca maka dia akan memantul suaranya. Jadi terdengar nyaring lagi ke kita. Bunyi arloji tadi nggak kemana-mana karena dia ditutup sama piring kaca ini, ya. Tuh piring bunyi deh. Terus kelompok 2 ibu nanya, apa hasilnya tadi? Kelompok 2. Silakan Nak Rupiah, yuk. Apa pertanyaannya, Nak? Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Tepuk tangan dulu. Jadi ternyata dari percobaan tadi gabus itu mampu meredam suara. Suara yang dari detak arloji tadi ya, dia mampu diredam oleh gabus ya nah, jadi dia menyerap bunyi ya, bukan memantulkan bunyi dia. Begitu ya nak ya. Sekarang yang ketiga. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Coba Nak Ari. Jika kamu membunyikan sebuah benda, benda tersebut akan mengeluarkan sebuah wujud bunyi benda tersebut. Tepuk tangan. Nah, anak-anak,
menghasilkan bunyi ya. Nah, ada lagi nak. Jadi bunyi yang dipantulkan itu bagaimana? Dia karena mengenai benda keras seperti apa tadi? Piring kaca, gelas kaca ya. Ini piring ininya, gelas cangkirnya ya. Nah itu tadi kita lihat di poin ibu ya. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras seperti kaca, dinding dan logam. Logam tadi ya kita bilang di kaleng ini tadi. Ini kan logam besi nah ya. Ketika kita tutup nih, kita nggak kedengaran apa-apa nih ya. Kaleng ini. Terus ada lagi simpulannya. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contohnya karpet, busa, dan karet ya. Seperti ini ya Naya. Jadi dia akan menyerap bunyi. Karena itulah misalnya gedung itu dia melapisi ruangannya. Ini ruangan apa ini nak? Ruangan bioskop. Ya, ruangan kelas ya, aula seperti itu ya. Dan bisa juga ruang bioskop untuk anak orang menonton ataupun kuliah ya. Ruang kelas betul. Ini dilapisi karpet agar menyerap bunyinya. Nah, anak ibu, coba lihat dulu di papan tulis ya. Ini adalah dari sini tadi nak ya. Kesimpulannya adalah bunyi itu dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti apa tadi? Piring kaca ya, piring kaca, gelas ya. Dan benda-benda keras seperti logam ya. Dan juga kaleng ini ya, kaleng logam itu. Dia dapat memantulkan bunyi. Lalu selanjutnya nah, bunyi dapat diserap jika mengenai benda apa? Busa. Iya, styrofoam, karpet dan karet. Lantai dan dinding ruangan itu dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap meredam bunyi. Bunyi dari dalam ruangan itu menjadi tidak bising dan terdengar hingga ke luar ruangan. Karena itu biasanya aula, tempat pertemuan tadi ya, kata Arisepti tadi ya. Hasilnya nih ya. Dari percobaan tadi nih, ini kita simpulkan bersama lagi ya nak ya. Kita simpulkan tadi. Ada yang mau menyimpulkannya? Alka? Coba menurut Alka, apa yang terjadi jika gelombang bunyi pada tabung pertama tadi? Pada gelombang bunyi pada tabung kedua jika diletakkan piring kaca, maka bunyi arloji pada tabung satu akan dipantulkan oleh piring kaca, sehingga bunyi dari arloji dipantulkan dan dapat didengar dari tabung kedua. Piring kaca bersifat menghasilkan bunyi dengan baik. Oke, terima kasih nak. Dah ya. Dah. Selanjutnya nak, tibalah kita pada kesimpulan ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu bunyi dapat dipantulkan dengan benda-benda yang keras, piring kaca ya nak ya. Dan apabila mengenai benda lunak itu bunyinya diserap, dia menyerap bunyi. Nah, selanjutnya yuk kita menyanyikan lagu. Ya semuanya berdiri yuk, biar semangat. Satu, dua, tiga.
Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ye, pinter ya Bang Alka nyanyi ya. Nah, yuk kita duduk yuk. Anak-anak, tibalah kita kepada kegiatan penutup kita pada hari ini, anaknya. Alhamdulillah kita tadi sudah belajar ya. Banyak menyanyi juga. Yuk, kita sekarang sama-sama membuat kesimpulannya. Ayo, siapa anak ibu yang mau memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini? Oh iya, anak ibu Adi Septi yuk. Ini nak yuk. Kesimpulannya kami tadi belajar mengenal makanan khas Tradisional. dan kami belajar IPS tentang paturan suara. Ya, IPA-nya sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat Bahasa Indonesianya kita tadi tentang teks. Dari teks kita jadi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kalau Nak Zulfa, apa yang ingin disampaikan? Yang dapat tadi yuk. Kesimpulannya bahasa tentang paragraf pendukung dan paragraf utama. PS tentang makanan 4 provinsi. Kalau IPA tentang pantulan bunyi dan penyerap bunyi. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Abang Alka? Tadi kita praktek IPA ya. Tentang apa? Nah, tentang mengaturkan bunyi dan menyerap bunyi ya, dari menggunakan kaca dan menggunakan gabus ya. Alhamdulillah itu tadi kita sudah ya mengikuti. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini bersama Ibu Saika ya. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup bersama dengan doa ya, dipimpin oleh ketua kelas. Yuk kepada Ananda Alka untuk memimpin kelasnya. Sebelah sini nak, tengah-tengah nak ya. Maju lagi nak, sini nak. Nah, maju lagi nak. Loh, yuk. Siap tegak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Alka ya. Ya, silakan duduk Nak. Demikianlah tadi pembelajaran bersama Ibu Saika ya Nak ya. Anak-anak hati-hati di jalan ya. Jangan lupa lihat kiri kanan dulu sebelum nyeberang ya Nak ya. Baiklah. Apabila ibu punya ada kesalahan, ibu
Yuk, sekarang